Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa saja gangguan pernafasan yang dapat terjadi pada manusia, kemudian cara kita menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Namun sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab gangguan pernafasan itu ada 3 hal, yaitu bibit penyakit, pencemaran udara, kemudian faktor fisik. Bibit penyakit dapat menyebabkan kita sakit flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia. Kemudian pencemaran udara dapat menyebabkan sakit asma, emfisema, kanker paru-paru. Lalu faktor fisik itu adalah kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir. Kita akan mempelajari satu persatu dari penyakit tersebut. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis atau karena kelelahan. Gejalanya yaitu batuk berdahak, sesak nafas, nafas berbunyi, ada riwayat alergi, kemudian ada riwayat asma dalam keluarga. Dapat diobati dengan inhaler, yaitu obat model semprot untuk mengatasi gejala asma. Ya. Jadi obatnya akan disemprotkan masuk ke dalam badan penderita melalui corong yang ada di ujung inhaler. Ya, obat tersebut akan langsung masuk ke sistem pernafasan. Nah, gangguan pernafasan yang lain adalah flu. Itu disebabkan oleh virus influenza, gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bronkitis, yaitu infeksi atau peradangan yang terjadi di saluran bronkus. Ini terlihat saluran bronkusnya mengalami peradangan dan mengeluarkan lendir. Biasanya disebabkan oleh virus, gejalanya batuk berdahak, demam, sesak nafas karena ada lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat bergizi. Jadi bronkitis adalah peradangan pada saluran bronkus atau cabang batang tenggorokan. Tonsilitis. Ya, di sini terlihat gambar tonsil yang normal, kemudian ini terjadi peradangan pada amandel atau tonsilitis. Disebabkan oleh infeksi virus, tetapi bisa juga disebabkan oleh bakteri. Gejalanya antara lain sakit tenggorokan, sulit menelan, dan kelenjar getah beningnya sakit bila disentuh. Penanganannya bervariasi mulai dari obat rumah, kemudian hingga operasi pengangkatan. Emfisema adalah penyakit kronis akibat kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus. Bronkiolus itu cabang dari bronkus. Kemudian bisa juga terjadi di kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Gejalanya sesak nafas yang hebat. Penyebabnya polusi udara. Ya, jadi ini tadi termasuk sakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan ya, jadi polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Kanker paru-paru terjadi apabila ada pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada. Penyebabnya merokok, perokok pasif, paparan racun tertentu, dan riwayat keluarga yang berbahaya. Dan riwayat keluarga, serta zat-zat berbahaya yang ada di dalam merokok. Pengobatannya dengan kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis, ya, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.
Gejalanya itu berupa batuk, kadang-kadang ada bercak darah, nafas terengah-engah, demam, penurunan berat badan, keringat yang terjadi di malam hari. Ini dapat menular melalui percikan di udara. Penyakit paru-paru ini ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Masih ingat ya, fungsi alveolus yaitu mengubah gas oksigen menjadi gas karbon dioksida atau terjadinya pertukaran gas karbon dioksida menjadi gas oksigen. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Kemudian flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A. Jenis flu ini paling sering terjadi karena kontak dengan unggas yang sakit. Jadi, apabila kita bersentuhan dengan unggas yang sakit yang menderita flu burung, maka kita bisa tertular flu burung ini, ya, disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejalanya adalah batuk, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan sesak nafas. Ini dapat juga menular, kemudian pengobatannya dengan mengkonsumsi obat antivirus. Insya Allah jika dikonsumsi dalam waktu 2 hari, sejak adanya gejala, itu dapat membantu. Nah, itu adalah macam-macam gangguan pernafasan yang dapat terjadi pada saluran atau organ pernafasan kita. Lalu bagaimana cara kita memelihara organ pernafasan agar tidak terjadi hal-hal tersebut dengan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Misalnya tadi merokok ya, atau perokok pasif, atau apabila ada orang di sekitar kita yang sedang merokok, kita menghindari atau menjaga jarak. Kemudian menjaga kesehatan organ pernafasan, merawat organ pernafasan, lalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan tentu saja olahraga yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Cara menjaga organ pernafasan, gunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Nah, demikian adalah macam-macam gangguan pada pernafasan, pada saluran atau organ pernafasan kita, lalu cara kita menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, tetap semangat belajar dari rumah, tetap belajar, kemudian belajar dapat dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dan dari manapun serta bagaimanapun caranya. Ya, selamat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.